Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sepia Putri Mulyadi, Syifa Nur Fajri, dan saya sendiri Tasa Nurani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan pendidikan. Apa sih yang disebut dengan kepemimpinan pendidikan itu dan siapa yang menjadi pemimpin pendidikan itu. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan yang berasal dari kata pimpin, yang berarti tuntun atau bimbing. Kata pimpin kemudian melahirkan kata memimpin, pimpinan pemimpin, dan kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin. Sementara kata kepemimpinan yang berasal perihal pemimpin, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Selanjutnya kepemimpinan menurut para ahli, yaitu menurut Robert Tandemem mengemukakan kepemimpinan adalah pengaruh antarpersonal yang dilaksanakan dalam suatu keadaan yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan khusus melalui proses komunikasi. Yang kedua ada menurut Donald Krause, kepemimpinan adalah sebagai kehendak mengendalikan apa yang terjadi, pemahaman merencanakan tindakan, dan kekuasaan untuk meminta penyelesaian tugas dengan menggunakan kepandaian dan kemampuan orang lain secara komparatif. Nah, selanjutnya ada Robert Duvin. Menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan. Yang keempat ada dari menurut Hoy dan Miskel, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi sosial yang terdiri dari elemen rasional dan elemen nasional. Selanjutnya ada Chalmers mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dalam kehidupan sosial di mana seorang dapat memperoleh bantuan dan mendorong orang-orang lain dalam penyelesaian suatu tugas bersama. Selanjutnya ada Robbins menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok karakter mempercayai tujuannya. Yang ketujuh, sedangkan menurut Rafli Stodgill, kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok menuju ke arah penentuan tujuan, pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Ajahra 2019 diantaranya yaitu seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik, sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak lagi membebani. Yang kedua, seorang pemimpin harus dapat mengatur perorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, seorang pemimpin harus membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan lebih efektif. Yang keempat, seorang pemimpin harus bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam menangani sebuah kelompok dan memimpin kelompok. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yaitu adalah memimpin dengan memerintahkannya apa yang diinginkan tanpa meminta pertimbangan dari bawahannya. Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang yang disebut atasan sebagai penguasa atau penentu yang tidak dapat diganggu-gugat dan orang bawahannya harus tunduk pada kekuasaannya di bawah ancaman dan hukuman sebagai alat dalam menjalankan kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Pemimpin ingin turun bila mana dimintai oleh staf. Apabila mereka meminta pendapat pemimpin tentang hal yang bersifat teknis, maka barulah ia mengemukakan pendapat-pendapatnya. Tetapi apa yang dikatakan sama sekali tidak mengikat
anggota, mereka boleh menerima atau mengolah pendapat tersebut akibat sasaran kerja menjadi simpang siur, pemimpin hanya menjadi pelayan bagi para anggota. Nah, yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Hubungan antara pemimpin dengan dipimpin didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Kegiatan kepemimpinan dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kemampuan pemimpin pada setiap anggota kelompok sesuai suatu peran dan posisinya. Kepemimpinan demokratis atau kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha memanfaatkan sehingga anggota untuk kepentingan kemajuan organisasi. Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin pendidikan. Dalam memangku jabatan, pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik. Bahkan, persyaratan sosial ekonomis yang layak. Akan tetapi, pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain: pertama, rendah hati dan sederhana; kedua, bersifat suka menolong; ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi; keempat, percaya kepada diri sendiri; kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya; dan terakhir, keenam, keahlian dalam jabatan. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. 1. Keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu, ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan working on the group dan working for the group, dan mengembangkan working with the group, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Dan yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personil, yaitu hubungan yang tidak didasarkan atau tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya, atasan pun harus menghargai bawahan. Yang ketiga, keterampilan dalam proses berkelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, perdamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesejahteraan. Dan yang kelima, keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain guru, personil lainnya pun perlu dievaluasi seperti petugas tata usaha, petugas BK, dan sebagainya untuk mengetahui kemajuan atau kekurangannya. Selanjutnya, pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori pertama berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Menurut teori ini,
Tidak setiap orang bisa menjadi pemimpin. Hanya orang-orang yang mempunyai bakat dan pembawaan saja yang bisa menjadi pemimpin. Maka muncullah istilah leaders are born, not willed. Teori ini disebut juga teori genetis. Teori kedua mengatakan bahwa seorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin asal diberi kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi pemimpin, walaupun ia tidak mempunyai bakat atau pembawaan. Maka muncullah istilah leader are built not born. Teori ini disebut juga dengan teori sosial. Teori ketiga, gabungan teori pertama dengan teori kedua. Ialah untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lainnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan dan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. Teori ini juga disebut dengan teori ekologis. Saya Tasa Nurani izin untuk melanjutkan mengenai submateri pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini ada dua pendekatan yang saya ambil dari beberapa sumber, yaitu ada pendekatan sifat dan kekuasaan. Nah, yang pertama itu pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Nah, di sini ada fokus riset kepemimpinan yang dilakukan pada tahun 1920-an dan 1930-an, di mana menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2010, bahwasanya sifat pemimpin itu adalah suatu karakteristik yang dapat membedakan mana itu pemimpin dan non-pemimpin atau bukan pemimpin. Jadi yang dinamakan pemimpin itu dapat dilihat gitu dari sifatnya, karakternya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sifat-sifat dari kepemimpinan itu menurut Robbins dan Coulter, yang pertama ada penggerak, lalu yang kedua ada hasrat yang kuat untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain, yang ketiga kejujuran dan integritas, yang keempat kepercayaan diri, dalam hal ini pengikut mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu, yang kelima cerdas ya, yang keenam memiliki pengetahuan yang relevan, yang ketujuh ekstraversioner, yaitu energik, penuh semangat, suka bergaul, dan sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan kekuasaan. Nah, jadi di dalam kepemimpinan ini selain sifat tadi ada faktor kekuasaan yang memiliki kekuatan gitu ya, kekuatan sebagai pemimpin untuk mempengaruhi atau berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi, terutama di sekolah gitu. Jadi di sini tuh bahwasanya kekuasaan ini beda dengan kewenangan. Kalau kewenangan itu kalau kekuasaan itu suatu konsep hukum, etika, atau moral dari kebenaran atau keadilan. Banyak kepemimpinan yang efektif mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi pendekatan kekuasaan ini bisa dilakukan dalam kepemimpinan pendidikan juga di sekolah. Selanjutnya, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan itu? Nah, yaitu kepala sekolah. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, kepala sekolah itu adalah tokoh sentral pendidikan atau terpusat. Alasannya, soalnya kan kepala sekolah itu selain berkoordinasi dengan para bawahannya seperti guru, tata usaha, maupun wakil kepala sekolah juga, maupun
peserta didik. Nah, tentunya di sini secerdas-cerdas pandai apapun gurunya, jika tidak ada akses dari kepala sekolah, maka tidak akan banyak manfaatnya. Yang kedua itu, kepala sekolah merupakan konseptor manajerial, orang yang mengonsep, orang yang memanajemen di sekolah. Nah, jadi peran kepala sekolah di sini adalah bukan hanya akumulator yang mengumpulkan tata usaha, guru, karyawan, peserta didik, melainkan yang dapat mengarahkan segala potensi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Karena kepemimpinan pendidikan ini adalah kepala sekolah, maka perlu diadakannya suatu standar kelayakan bagi kepala sekolah atau madrasah. Nah, di sini ada kualifikasi umum dan khusus sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Di sini yang umumnya adalah minimal S1 atau diploma 4 dan diutamakan S2 berusia setingginya 56 tahun, memiliki pengalaman 5 tahun ya mengajar, pangkatnya minimal 3C bagi PNS, lalu yang khususnya itu berstatus sebagai guru, lalu memiliki sertifikasi dan memiliki sertifikat kepala sekolah. Di sini saya mengambil sumber dari Sunainsi, di mana ada suatu saran untuk strategi rekrutmen bagi kepala sekolah yang hendaknya gitu dilakukan di Indonesia. Yang pertama ini, lembaga yang berwenang menetapkan kepala sekolah hendaknya membuka rekrutmen secara terbuka untuk semua umur. Jadi bukan hanya yang sudah tua misalnya yang diangkat menjadi kepala sekolah gitu. Jadi jangan sampai melihat usia gitu, walaupun dia sudah menjadi guru bertahun-tahun gitu. Lalu yang kedua, merumuskan dengan teliti peranan kepala sekolah yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada menetapkan standar seleksi secara personal dan intelektual. Yang keempat, identifikasi calon kepala sekolah, menilai dan menetapkan sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang tadi. Yang kelima, membangun sistem rekrutmen berbasis otonomi. Yang keenam, merehabilitasi dan merekonstruksi rekrutmen setiap sekolah sesuai dengan standar yang jelas. Yang ketujuh, modernisasi keseluruhan fasilitas seleksi. Yang kedelapan, meningkatkan kualifikasi kepala sekolah yang tadi asalnya S1, nah sekarang minimal S2 gitu. Dan kualifikasinya ada pendidikan khusus bagi kepala sekolah. Yang kesembilan, ada membangun sistem manajemen rekrutmen dengan menetapkan ICT secara total. Laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang, bahwasanya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bertindak sesuai dengan tujuan. Lalu ada kepemimpinan pendidikan dalam satuan pendidikan tingkat dasar yang harus memiliki kemampuan yang kuat ialah seorang kepala sekolah. Nah, berlatar belakang tersebut, maka untuk mengetahui kondisi dari lapangan itu sendiri, bagaimana mengenai peran kepala sekolah sebagai pendidik, edukator, sebagai pengelola, manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai motivator yang berkoordinasi dengan para guru, penata usaha, maupun peserta didik. Nah, bagaimana kondisi secara di lapangannya maupun berkaitan dengan teorinya seperti apa. Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya untuk menggali informasi tentang kepala sekolah sebagai tokoh pemimpin pendidikan di sekolah.
Yang ketiga, topik wawancaranya, kepala sekolah sebagai tokoh kepemimpinan pendidikan di sekolah. Yang keempat, waktu dan tempat. Hari, tanggal dilakukannya wawancara, yaitu Minggu 16 Mei 2021. Waktunya dari jam 8.22 sampai 9.42 waktu Indonesia Barat. Tempatnya personal chat melalui aplikasi WhatsApp. Pada wawancara kali ini, kami menggali informasi dari narasumber Ibu Teti Rusmiati, SPD, yang alamatnya Desa Parakan Salam, RT 7 RW 4, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Wanasari. Untuk identitas sekolahnya, nomor NPSN-nya 2021771, statusnya negeri, bentuk pendidikannya SD, SK pendirian sekolahnya 421.2, garis miring 335, garis miring PSD, garis miring 1986, tanggal SK pendiriannya 1983-0101, SK izin operasionalnya tidak ada, dan untuk websitenya sendiri itu belum ada. Yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Nah, di sini bisa di-skip terlebih dahulu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kami ajukan kepada narasumber yang bersangkutan. Untuk yang keenam, kesimpulan. Dari hasil wawancara ini, kami menyimpulkan bahwa peran Kepala Sekolah SD2 Wanasari telah sesuai dengan kualifikasi maupun standar sebagai Kepala Sekolah dalam hal peranannya sebagai pendidik, pengelola atau manajer, administrator, penilai, pengawas kinerja, supervisor, leader atau pemimpin, inovator maupun motivator. Selain itu, koordinasi dan komunikasi pun berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan arahan dan strategi yang diberikan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah seperti penata usaha, guru, maupun peserta didik. Akan tapi, kepala sekolah SD Wanasari ini menemui beberapa hambatan dari segi faktor pendanaan sekolah, sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti komputer dan proyektor yang memungkinkan pembelajaran kurang terfasilitasi. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan atau presentasikan mengenai teori maupun hasil wawancara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.